Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi takarrama alaina min ni'amin la tuhsa. Nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yahtim lana wa lakum bil husna wa an yaj'alana mimman ittaba'a nabiyyal huda wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad dzu syafa'atil uzma wa ala alihi wa ashabihi ala darbil masa amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat, yang telah memberikan taufik, yang telah memberikan hidayah dan inayah, yang telah mengumpulkan kita di lautan rahmatnya Allah, yang telah mengumpulkan kita di lautan ampunannya Allah, yang telah mengumpulkan kita di lautan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak keluar dari majlis ini kecuali kita mendapatkan rahmat dari Allah. Tidak keluar dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Tidak keluar dari majlis ini kecuali penyakit kita disembuhkan oleh Allah. Tidak keluar dari majlis ini kecuali hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya takzimi, wabil khusus Al-Habib Abdurrahman ibn Abu Bakar Al-Asseghaf mata'allah fi tuli hayatih, dan juga Sayyidil Mahbub Al-Habib Ali ibn Abdurrahman Al-Asseghaf mata'allah fi tuli hayatih, dan juga Sayyidil Mahbub Al-Habib Agil ibn Abdurrahman Al-Asseghaf, dan juga Sayyidil Mahbub Al-Habib Saleh ibn Hasan Ba'bud, dan juga Sayyidil Mahbub Al-Habib Muhammad Nawfal Al-Habsi dan Habib Muhammad Jawad Al-Habsi, dan juga tidak lupa Ustaduna Ustadz Syakir ibn Muhammad mata'allah fi tuli hayatih, dan juga Ustadz Nahduddin Zain mata'allah fi tuli hayatih, dan juga Ustadz Muhajir mata'allah fi tuli hayatih, dan juga jamaah Majlis Nurul Habib. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita kelak di hari kiamat bersama afdalul habaib baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tadi kita baca maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantunan salawat kita hadiahkan kepada diri kita, bukan untuk Nabi Muhammad. Lantunan salawat kita hadiahkan untuk diri kita dan orang tua kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan memasilah Majlis Nurul Habib, mudah-mudahan Allah angkat derajat orang tua kita. Dengan wasilah Majlis Nurul Habib, mudah-mudahan Allah dekatkan kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Pembacaan maulud sudah kita dengarkan, sudah kita baca bersama-sama, dan masuk di dalam kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, la'allallah an yanfa'al bihil mutakallima was-sami'. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat bagi orang yang baca dan juga bagi orang yang mendengar. Doa Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi mendoakan bukan hanya untuk orang yang baca saja, untuk orang yang tidak baca asal mereka mendengar masuk dalam doanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Kemudian Masya Allah, setelah maulud kita baca bersama-sama, kita dengarkan sambutan dari akhina fillah Ustadz Nahduddin Zain, kita dengarkan dari Ustadz Syakir Masya Allah, yang mana memperingatkan kita untuk takwa kepada Allah, memberikan contoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa takutnya Nabi Muhammad kepada Allah itu bentuk kesempurnaan iman Nabi Muhammad kepada Allah. Bukan karena kekurangan Nabi Muhammad ibadah sama Allah, bukan. Bukan karena Nabi Muhammad mempunyai kekurangan kepada Allah, tidak. Tapi Nabi Muhammad mempunyai kesempurnaan iman kepada Allah, sehingga mempunyai rasa takwa yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita dengarkan tadi guru kita Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Asseghaf. Beliau juga mengutip bahwa hadirnya kita di majlis ini bukanlah minta apapun. Kita kesini bukan minta kaya, kita kesini bukan minta macam-macam. Yang kita minta adalah ridha minallah.
Dan ternyata galal Imam Syekh Muhammad Al-Mutawali, ar-ridha minallah wa huwa min tamamir rizq. Kesempurnaan rizki dari Allah adalah kalau kita minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa. Pantasnya saya nggak bicara di sini karena ini kata-kata dari dua ulama-ulama yang tadi disebutkan itu sudah cukup antum bawa pulang, antum amalkan. Ngapain banyak penceramah, ngapain banyak bicara kalau yang disebutkan yang sedikit-sedikit tidak kita amalkan. Betul? Betul enggak? Betul enggak? Cuma tadi saya agak kaget ini. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf bilang Majelis Nurul Habib tidak punya donatur. Saya enggak percaya. Majelis Nurul Habib enggak punya donatur. Saya enggak percaya. Kenapa? Donatur Majelis Nurul Habib Allah. Betul? Betul. Donaturnya Majelis Nurul Habib siapa? Siapa? Yang kencang siapa? Kenapa Allah jadi donaturnya Majelis Nurul Habib? Kenapa? Karena yang diagungkan kekasihnya Allah. Karena yang dibacakan sirahnya kekasihnya Allah. Kalau yang dibacakan kekasihnya Allah, kira-kira Allah diem atau bantu? Kira-kira Allah diem atau bantu? Kira-kira Allah diem atau bantu? Jadi Majelis Nurul Habib donaturnya siapa? Donaturnya siapa? Saya pastikan lagi. Berarti Habib Ali tadi bilang nggak ada donatur. Boh. Donaturnya siapa? Allah. Beliau tadi mengatakan bahwa pembacaan maulud tidak membuat kita melarat ataupun kere. Betul. Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri beliau mengatakan carikan satu rumah yang dibacakan maulud Nabi di dalam rumah tersebut, terus rumah itu nggak ada berkahnya, carikan satu rumah yang mana rumah tersebut dibacakan maulud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian nggak ada keberkahan, cari, nggak akan ada. Kenapa? Karena satu tempat dibacakan maulud Allah turunkan berkah. Kenapa Allah turunkan berkah? Karena yang dibaca sirahnya kekasihnya Allah. Lagi-lagi kekasihnya. Kalau sudah urusan sama kekasihnya Allah, nggak perlu donatur yang lain. Kita minta sama Allah. Betul. Maksudnya apa, Bib? Cukup saja nih saya mau bikin maulid. Udah gitu aja. Betul. Nggak perlu muter-muter tuh, nggak perlu. Nggak perlu bikin surat tanda tangan proposal kanan kiri, nggak perlu. Cukup apa? Bilang pengumuman Majelis Nurul Habib, insya Allah besok bikin maulud. Cukup gitu. Nanti donaturnya siapa? Allah. Allah pilih orang-orang yang terpilih. Ya, yang ngasih itu orang-orang yang terpilih. Yang nggak ngasih nggak dipilih oleh Allah. Kenapa? Karena ini untuk Nabi Muhammad, yang ngasih bukan sembarangan orang. Betul. Sesuatu yang untuk Nabi Muhammad kira-kira disortir sama Allah nggak? Dipilih sama Allah nggak? Jadi Allah nggak mungkin pilih ini fulan kurang baik, dipilih enggak. Yang dipilih oleh Allah itu pilihannya Allah, digerakkan hatinya untuk menjadi donatur Majelis Nurul Habib, wasilah daripada Allah Subhanahu. Paham? Saya ulangi lagi, Majelis Nurul Habib donaturnya siapa? Majelis Nurul Habib donaturnya siapa? Coba tempat di mana-mana. Saya lihat berapa kali safari maulud. Saya aktif ngikutin status WA-nya beliau. Di mana-mana lagi-lagi majelis maulud, safari maulud. Lagi-lagi safari maulud. Masya Allah, beliau tebarkan keberkahan. Begitu bilang gak ada donaturnya. Percaya? Masya Allah yang gerakin. Antum terima kasih kepada beliau. Kenapa? Karena tempat yang dibacakan maulud tidak mungkin tidak diberikan keberkahan oleh Allah. Betul? Betul? Sudah. Itu tadi kutipan-kutipan sedikit. Ini kira-kira saya ngisi sampai berapa jam? 10 menit apa 15 menit?
Ini jam 23.48. Kira-kira sampai jam berapa? Sampai? Oke, sepakat. Anda sampai subuh. Saya pulang duluan. Masya Allah, Ibu. Disebutkan di dalam kitab Nasaih Diniyah tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yanqasimu ila qismain. Allah memberikan rahmat kepada manusia itu dibagi menjadi dua, Pak. Rahmatnya Allah dibagi menjadi dua. Yang pertama, rahmatnya Allah sifatnya umum. Yang pertama, rahmatnya Allah sifatnya umum. Allah enggak pilih-pilih. Mau dia ahli ibadah, mau dia tukang maksiat. Mau dia muslim, mau dia bukan muslim. Betul? Mau dia ibadahnya bagus, mau dia tidak ibadahnya tidak bagus. Mau dia ulama, mau dia orang awam. Mau dia orang alim, mau dia orang awam. Kalau rahmatnya Allah yang sifatnya umum, itu semuanya dapat. Contohnya apa, Bu? Rizki atau uang. Coba lihat. Orang muslim dapat uang enggak dari Allah? Dapat uang enggak? Orang kafir dapat uang apa enggak? Dapat rizki dari Allah atau enggak? Allah milih enggak? Enggak. Kenapa? Ini rahmat yang sifatnya umum. Dia muslim dapat duit, dia bukan muslim dapat. Betul? Bahkan yang non muslim, maaf rata-rata orangnya kaya. Betul enggak? Betul? Itu. Mau dia ahli ibadah, mau dia ahli maksiat, tetap dapat. Contoh ahli ibadah yang tengah malam bangun tengah malam, dia sholat 2 rakaat, dia minta sama Allah, dia nangis sama Allah, dia ngadu sama Allah, doakan kita, doakan orang tua kita, doakan dirinya sendiri, dia minta sama Allah tangisan. Allah turunkan rizki kepada orang ahli ibadah. Orang yang ahli maksiat, maaf, tukang togel, tukang ngadu ayam, tukang main perempuan, tukang main laki-laki, tukang tipu, tukang dusta, tukang-tukang yang nggak baik pokoknya. Betul? Tukang-tukang yang nggak baik, mereka ahli maksiat, dapat nggak rezeki dari Allah? Bahkan pasang nomor kadang dapat. Betul nggak? Masang nomor itu dia dapat. Kenapa? Kata yang pasang nomor, alhamdulillah. Semenjak saya hadir majelis Nurul Habib, setiap pasang nomor selalu dapat. Nah, ini kan dibawa-bawa majelisnya. Betul. Allah nggak pilih-pilih, Bu. Masalah rizki Allah nggak pilih-pilih. Kenapa? Dunia di hadapan Allah nggak ada artinya. Makanya kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya dunia itu ditimbang, kemudian beratnya seperti sayapnya nyamuk, niscaya Allah tidak akan bagikan dunia kepada orang-orang kafir. Kalau seandainya dunia ditimbang kemudian beratnya seperti sayapnya nyamuk, saya mau tanya sama panjenengan semua, sayapnya nyamuk kira-kira antep sapiro? Karo upile sampean, antep upile sampean. Betul tidak? Kalau dunia ditimbang sama Allah kemudian beratnya seperti sayapnya nyamuk, Allah pilih-pilih ngasih dunia. Gak akan orang dikasih kecuali ahli ibadah. Tapi kenapa? Karena dunia di hadapan Allah gak ada artinya, sehingga semuanya dapat, Bu. Mau dia maksiat, mau dia ahli ibadah, mau dia muslim, mau dia non muslim, dapat rizki dari Allah. Yang kedua, ini yang luar biasa. Rahmatnya Allah yang sifatnya khas. Rahmatnya Allah yang sifatnya umum khusus. Apa itu rahmatnya Allah yang sifatnya khusus? Perkumpulan semacam ini. Antum hadir majelis Nurul Habib, antum hadir majelis taklim. Maaf, majelis maulud di mana-mana banyak. Tapi kalau ada taklimnya sedikit, betul enggak? Betul enggak? Saya bukan promosi, Habib Ali enggak minta dipromosiin. Betul. Tapi saya menyimak beliau di mana-mana, maulud beliau tetap ada taklimnya, ada kajian kitabnya, ada pengajaran-pengajaran yang lain.
ada ilmu-ilmu yang disampaikan sehingga apa? Mauludnya dapat, tapi ilmu kewajibannya juga tetap paham. Rahmatnya Allah yang sifatnya khusus, perkumpulan seperti ini. Kenapa sifatnya khusus? Karena perkumpulan seperti ini orang-orang yang dihadirkan oleh Allah, ini orang-orang yang diinginkan oleh Allah menjadi baik. Jadi antum datang ke sini, ini keinginan Allah untuk diri antum menjadi baik. Enggak sembarangan. Jangan pernah meremehkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Mustafa, beliau mengatakan seperti ini, lastakhaffanna bi ni'matin mahma gallat. Jangan pernah menganggap remeh nikmat sekecil apapun. Selagi nikmat kecil itu dari Allah, fa innal qalil minallah katsir. Kalau sudah sedikit tapi dari Allah itu banyak. Anda mungkin datang ke sini menganggap ini kumpul-kumpul seperti biasa, paling mauludan melihat Habib Ali. Anda menganggap ini nikmat yang kecil, tapi ini kenikmatan dari Allah besar. Perkumpulan seperti ini rahmat yang khusus yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang khusus. Makanya antum wajib setelah keluar dari sini mengucapkan alhamdulillah ya Allah, engkau telah pilih aku menjadi bagian orang-orang yang suka dengan Majelis Nurul Habib. Kenapa saya katakan begitu? Maaf, saya enggak cerita di sini. Saya punya majelis, tetangga saya enggak ada yang hadir, Bu. Kanan kiri saya nggak ada yang hadir. Depan rumah speakernya dengar. Tahunan 12 tahun saya punya majelis. Depan rumah kanan kiri nggak ada yang hadir. Kenapa? Allah pilih. Allah yang milih. Jadi itu bukan zaman sekarang saja. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seorang ulama besar pengarang kitab Nasaih Diniyah, ada silsilahnya, ada 10 kitab yang punya beliau, ada kitab-kitab yang lain. Itu tetangga beliau masih banyak yang nggak percaya dengan Habib Haddad, masih banyak yang nggak hadir majelisnya. Kenapa? Murid-muridnya dari jauh. Al Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi, beliau dari kota Hautah, 1,5 jam berangkat dari Hautah sampai ke kota Tarim, menghabiskan waktu 1,5 jam. Tapi dia tidak pernah datang setelah gurunya. 40 tahun dia hadir. 40 tahun. Antum ikut Nurul Habib udah berapa tahun, Bu? Kira-kira udah berapa tahun rata-rata? Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi datang ke Habib Abdullah bin Al-Haddad 40 tahun dari kota Hautah, perjalanan 1,5 jam sampai ke kota Tarim. Beliau mewajibkan kepada dirinya, wallahi la arda, aku tidak ridho kalau ada seseorang yang melihat guruku yang paling pertama. Gak mau. Jadi kalau hadir majlis, maunya dia orang yang pertama datang, bukan gurunya yang nunggu murid. Yang kini tamu dileko yang ono. Benar betul? Pak Ahmad bin Zain enggak mengharamkan dirinya, enggak mau, dia enggak ridho. Dia harus orang yang pertama kali melihat gurunya. Jadi datang 40 tahun selalu yang paling awal, murid-murid yang lain belum datang, nanti gurunya datang, dia orang yang pertama melihat wajah gurunya. Sehingga dapatlah syir dan barokah yang luar biasa, sehingga ditawarkan makamnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Berkat apa itu? Keistiqomahan waktu dan menjaga melihat pertama kali wajahnya gurunya sebelum yang lainnya melihat. Maaf kalau bab ini kita masih jauh, karena kita rata-rata gurunya yang datang duluan, muridnya datangnya paham. Jadi ini perkumpulan seperti ini, antum dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat yang sifatnya apa? Khusus. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna quwwatal mu'min, kata Nabi, sesungguhnya kekuatan orang yang beriman bukan ada pada anggota tubuhnya, melainkan kekuatan orang yang beriman ada dalam hatinya. Berapa banyak orang yang sehat, kuat, tapi nggak mempunyai sesuatu yang kuat dalam hatinya, nggak hadir majelis seperti ini.
Berapa banyak orang-orang yang tua, sepuh. Kita contohkan Kiai Haji Ahmad Hashim, yang mana beliau selalu rutin hadir, bahkan jauh secara usianya lebih sepuh dari kita semua. Hujan dia hadir, capek dia hadir. Kenapa? Karena dia cinta kepada Nurul Habib, cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Inna quwwatal mu'min laisa fi a'dhahi wa inna quwwatal mu'min fi qalbihi. Kekuatan seorang beriman itu ada dalam hatinya. Kalau hatinya sudah kuat, niatnya sudah kuat, semangatnya sudah kuat, hatta gunung bisa hancur karena semangatnya. Apalagi hujan. Saya ngikutin Habib Ali di status WA, Majelis Nurul Habib itu nggak ada yang takut sama hujan, betul nggak? Betul nggak? Kalau siang-siang saya lihat, masya Allah hujannya gede, tetap aja pakai payung. Saya kadang sampai iri. Irinya apa? Iya. Mereka dapat hujan dari Allah Subhanahu wa taala saat Maulud. Emang ada apa, Bib? Hujan saat Maulud dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan yang turun ketika dibacakan Maulud itu katanya konon para ulama-ulama sepuh, hujan yang turun ketika dibacakan Maulud airnya itu langsung dari surga. Makanya Anda bisa tanya itu jamaah anak-anak Pemalang yang ikut ke sini, tanya. Saya kalau maulud lebih suka hujan daripada tidak hujan. Saya siapkan ember-ember di tempat-tempat, tanya itu orang-orang. Kenapa saya siapkan ember? Ada sebuah hadis di dalam kitab Nawadir. Alamani Jibril, kata Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, alamani Jibril. Malaikat Jibril mengajarkan kepadaku, kata Nabi Muhammad. Ngomong sama sahabatnya, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Lagi kumpul, Rasulullah ngomong kepada mereka, alamani Jibril. Jibril telah mengajarkan kepadaku. Mengajarkan apa wahai Rasulullah? Mengajarkan mengambil air hujan, kemudian air hujan itu dibacakan beberapa ayat daripada Al-Quran. Apa maksudnya? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa air hujan yang dibacakan Al-Qur'an, yang dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an itu tidak membutuhkan obat-obat apapun untuk menyembuhkan penyakit. Cukup air hujan tersebut. Sahabat tanya, dibacakan apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ambillah air hujan di satu tempat, kemudian bacakan surat Al-Fatihah 70 kali, surat Al-Ikhlas 70 kali, surat Al-Falaq 70 kali, surat An-Nas 70 kali, surat ayat kursi 70 kali. Setelah itu diminum pagi sore selama 7 hari, tidak ada suatu penyakit apapun kecuali dia pasti sembuh. Yang ngomong bukan saya, Nabi. Yang ngajarin siapa? Jibril. Kira-kira bohong apa enggak? Kira-kira bohong apa enggak? Makanya mulai sekarang Nurul Habib siap-siap ember. Betul. Kalau majelis siap-siap ember, taruh ember di situ. Nanti masukkan wadah, bacakan doa. Ayatnya 70. Loh Bib, kok banyak sekali, jenengan minta sehat kok. Ngenyang. Betul. Sorga niku mboten balas, mboten gratis. Gitu mboten. Urusan sehat jenengan priksa ning rumah sakit wani 30 juta. Giliran maca ayat 70 kok ngomongnya akeh. Bener mboten? Ini hikmah daripada hujan ketika Maulud, pembacaan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk obat itu disebutkan di dalam kitab An-Nawadir dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Makanya sekarang mantep enggak kalau ada hujan? Mantep enggak? Tetap berangkat apa kendor? Tetap berangkat atau kendor? Tetap semangat atau kendor? Alhamdulillah. Siap bawa ember. Siap bawa ember. Siap bawa ember. Air yang dibacakan ketika Maulud Nabi Muhammad turun dari langit itulah ada air dari sor. Siap? Tambah mantep pokoknya. Terus nama malih. Keutamaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pertanyaannya, Habib Ali bisa seperti ini karena apa? Betul. Kita lihat majelisnya di Jurangwangu. Betul. Majelisnya sudah gede luar biasa. Sekarang ada majelis yang kedua di Gendoang. Ini saya baru lihat lagi ada tanah yang luar biasa. Yang tadi kata Ustadz Syakir katanya udah finishing. Ini belum mulai Ustadz, bukan finishing. Betul. Ini perlu daripada anda untuk memikirkan. Kenapa memikirkan? Karena kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang menghidupkan syiar baginda Nabi Muhammad. Ada sedekah ke orang tua, ada sedekah ke kerabat, ada sedekah ke fakir miskin, ada sedekah ke anak yatim. Bahkan semuanya itu kalah kalau sudah urusan sedekah untuk majlis. Sedekah untuk syiar agama Nabi. Sedekah untuk syiar agama Nabi. Kenapa? Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 900.000 kali lipat. Modalnya 5.000 dikali 100.000. Kira-kira. Sayang kan duit ora ketok kabeh. Jajal niku duitnya ketok kabeh. Gini betul. Uangnya itu nampak di hadapan kita. Wah, itu Anda akan meletakkan uang nggak mikir-mikir. Sekarang soalnya nggak terbukti. Nggak, betul nggak? Kata Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, hadirnya kita di suatu majelis taklim itu nanti hasilnya terbukti di saat sakaratul maut, dilihatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Habib Salim Syatiri, nanti di sakaratul maut ada orang yang matinya nangis, ada orang yang matinya senyum. Yang matinya senyum, mereka melihat rapotnya, Masya Allah. Ternyata safari mulut bulan Syawal, safari mulut bulan Dzulqa'dah, safari mulut bulan... Senyum dia matinya. Kenapa? Dapat tiket. Dapat tiket dari Nabi Muhammad sudah. Tapi kapan itu? Ketika sakaratul maut. Makanya nggak bisa cerita lagi sama orang yang hidup. Benar nggak? Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kalau saja seandainya mereka tahu keutamaan hadir-hadir majlis ilmu seperti ini, niscaya mereka akan hadir ke majlis ilmu walau dengan merangkak. Merangkak, bukan pakai motor, bukan jalan kaki, merangkak. Kenapa? Karena keutamaan hadirnya majlis ilmu. Betul. Tapi saya sayangkan sedikit ini. Tadi ada Habib Ali sudah menyampaikan beberapa ilmunya. Ustadz Syakir tadi sudah menyampaikan beberapa ilmunya. Kemudian beliau Ustadz Nahduddin Zain juga menyampaikan beberapa ilmunya. Saya lihat kok nggak ada yang nulis. Betul? Ada yang nulis atau enggak? Ada yang nulis enggak? Karena sekarang modelnya model ngerekam. Betul? Sekarang modelnya model muter YouTube. Betul? Guru saya Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri, beliau paling melarang keras. Kalau sudah urusan majlis taklim nggak ada yang bisa digantikan kecuali dengan nulis. Walaupun ente rekam. Ente rekam silahkan rekam, tapi kalau untuk tulis wajib. Kenapa? Ternyata saya dapatkan di dalam kitab Nihayatul Thalib karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain Bil-Faqih, seorang ulama besar. Beliau mengatakan rawa anid Dailami, disebutkan oleh Al-Imam Dailami, disebutkan oleh Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Fungsi daripada menulis, pengen tahu enggak? Biar nanti majlis-majlis ke depan ini, majlis Nurul Habib jamaahnya membawa pulpen sama membawa buku. Bawa pulpen sama bawa buku. Antum lihat itu Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, di mana-mana fotonya selalu ada pulpen, ada buku, enggak pernah lepas. Padahal beliau Sultanul Ulama, ya, ilmunya luar biasa, tapi pulpen sama buku seperti jiwanya, enggak pernah lepas. Ternyata saya dapatkan di dalam kitab Nihayatul Thalib fungsi daripada nulis. Apa itu, Bib? Coba dengarkan. Kata Imam Anas ibn Malik, barang siapa yang mana mereka meninggal, kemudian mereka meninggalkan tulisan yang ada di dalam kitab tulisan agama. Jadi dia wafat, tapi dia punya peninggalannya adalah tulisan tangan di dalam buku yang mana isinya adalah tulisan agama.
Kata Imam Anas bin Sayyidina Anas bin Malik, mereka yang meninggal kemudian mempunyai tulisan catatan agama, niscaya satu warokoh, satu kertas itu menjadi hijab bainahu wa bainan nar. Saya kasih contoh ini. Ini ada tulisan. Satu lembar yang ditulis, yang isinya ilmu, itu ketika Anda wafat, satu lembarnya ini menjadi hijab penutup antara diri Anda kepada api neraka. Oh, ternyata itu. Satu lembarnya yang ada tulisannya itu menjadi penutup antara diri Anda sama api neraka. Sudah cukup sampai situ? Enggak. Apalagi wa kullu harfin, dan setiap huruf yang ada di dalam kertas tersebut itu nanti akan diganti oleh Allah sebuah kota di dalam surganya Allah. Satu hurufnya satu kota. Yang mana satu kota besarnya 7 kali lipatnya dunia. Ini saya nggak ngarang. Yang ngomong Imam Anas bin Malik di dalam kitab Nihayatul Talib. Ya, rawahu Imam Ad-Dailami. Luar biasa atau tidak? Makanya mulai nanti ya, mulai ke depan Majelis Nurul Habib bawa buku, bawa pulpen. Habib Ali kalau ceramah itu saja tulis. Al Habib Abdullah bin Husain Bulfaqih kalau ceramah nggak pernah lepas daripada rukun sholat. Sholat itu wajib. Kalau anak kecil 7 tahun diperintahkan sholat, 10 tahun diperintahkan, kalau nggak mau dipukul karena belum balik. Kalau balik sudah wajib. Itu ceritanya itu setiap ceramah. Kemudian ada orang tanya, Habib, antum setiap ceramah itu lagi. Apa kata Habib Husain? Bagaimana saya mau pindah bab sedangkan itu saja kamu masih belum pada betul. Betul. Ini Habib Ali tadi cerita tentang istiqomah. Mungkin antum udah sering dengar istiqomah. Saya mau tanya, antum istiqomah atau tidak? Nah, istiqomahnya kita ini tergantung dengan uang, betul. Saya kasih contoh ini contoh yang paling gampang. Di mana-mana majelis, betul nggak? Antum mau hadir majelis Nurul Habib nih. Berangkatnya tadi dari rumah jam berapa, Bu? Jam 8. Misal berangkat jam 8. Tiba-tiba jam 7 datang orang bawa koper duit. Ngajak bisnis sama Anda, mau diajak ke Pekalongan, ini cair Pak, jangan khawatir, hari ini langsung cair, Anda langsung tak kasih untung 5 juta. Tapi Anda sekarang ikut saya Pekalongan, jam 8 mau berangkat Majelis Nurul Habib, jam 7 ditawarin berangkat ke Pekalongan, dapat duit, milih mana Bu? Wis orosan bodoh, jujur baik. Kira-kira milih mana? 5 juta apa Majelis Nurul Habib? Majelis apa 5 juta? Hah? Majelis apa Nurul Habib apa 5 juta? Jujur ini benar 5 juta loh. Majelis. Oh, Masya Allah ini. Luar biasa ini Habib. Ya her iman ini. Wah ini Masya Allah istiqomah betul. Ya, kalau saya milih duit 5 juta. Kalau saya pribadi milih duit 5 juta. Kenapa? Duitnya ambil, pulang dari kerjaan saya datang ke Majelis Nurul Habib. Habib 5 juta buat donatur bikin majelis. Dapat dunia, dapat betul nggak? Betul nggak? Nah ya pinter sedikit. Paham ya? Paham ya? Itu makanya luar biasa. Kenapa yang saya sampaikan kayak gini? Ini nasihat saya punya guru ibu. Di mana-mana di suatu majelis jangan pernah ninggalkan satu kertas. Walaupun kalimat at-taqwa sudah. Walaupun antum pulang dari sini cuman kalimatnya yang ditulis takwa. Besok nanti hadir lagi takwa adalah imtisalul amr wajtinabun nawahi. Besok hadir lagi rukun sholat, tulis. Enggak apa-apa tulis. Walaupun Habib saya udah ngerti Bib kalau itu tulis. Enggak masalah ngerti atau tidak. Kalau masalah ngerti atau tidak, nggak akan ada orang ulama bikin kitab-kitab macam-macam Bu. Sudah banyak kitab, ngapain bikin kitab banyak-banyak? Kenapa? Karena butuhnya nafa, butuhnya intifa, butuhnya manfaat, butuhnya dimanfaatkan. Betul? Kalau sudah manfaat dan dimanfaatkan luar biasa, ilmunya barokah.
yang diberikan oleh Allah barokah, majlisnya tambah barokah, antumnya dalam keadaan sehat walafiat. Orang sekarang ditanya barokah itu apa? Repot lagi. Zaman sekarang orang serba nanya, Bib. Barokah siapa? Gitu betul. Hadir majlis si fungsinya apa? Bojone ditinggal katisek. Gitu betul. Masa dolim Bib? Masa bojone isi turu ditinggal, malah lunga hadir majlis. Dolim atau tidak? Dolim atau tidak? Ya tidak, hadir majlis yang di rumah tidur tapi dapat pahalanya orang yang hadir. Jangan kira enggak. Suami yang hadir ke sini, istrinya tidur, istrinya dapat sawabnya majlis. Anak yang hadir ke sini, orang tuanya tidur, orang tua dapat pahalanya majlis. Jangan kira enteng ini majlis. Betul. Makanya jangan pernah ngelarang-larang orang hadir majlis. Oke, al-barokah, mahiyal barokah. Al-Imam Syekh Muhammad Al-Mutawali ditanya, mahiyal barokah. Al-barokah, kalau ada di dalam duit, duitnya dibikin banyak. Barokah itu jundun min junudillah. Kata Imam Syekh Muhammad Al-Mutawali, al-barokah huwa jundun min junudillah. Tentaranya Allah, tentara yang diutus oleh Allah sekehendaknya Allah. Dan itu diberikan oleh orang-orang pilihannya Allah. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, Inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Allah turunkan anugerah, Allah turunkan pemberian-pemberian yang istimewa kepada siapapun yang mau. Lagi-lagi yang mau, yang nggak mau yang nggak dapat. Hadir ke sini dapat barokah. Sekarang barokah itu apa? Kata Syekh Muhammad Al-Mutawali, al-barokah, barokah itu kalau di urusan harta, hartanya diperbanyak. Hartanya diperbanyak itu namanya barokah. Yang kedua, barokah kalau sudah di urusan anak, itu anaknya jadi anak yang soleh. Yang ketiga, kalau barokah sudah di urusan ilmu, ilmunya diberikan manfaat. Itu namanya barokah. Bukan jangan diartikan barokah itu pokoknya barokah itu balik untuk duit akeh, enggak. Bukan seperti itu. Makanya tadi Habib Ali sudah ngomong, hadir ke sini jangan punya embel-embel pingin apapun, jangan. Yang penting hadir ke sini tujuannya untuk mendapatkan ridhonya Allah, dan itu adalah kesempurnaan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian alhamdulillah ini di akhir-akhir bulan Sya'ban kita menyambut bulan Ramadan. Ya, bulan yang kita agung-agungkan, yang mana kita sudah dengar beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada beberapa orang yang menghormati ta'zim kepada baginda, yang menghormati kelahiran baginda Nabi Muhammad, yang menghormati bulan Ramadan, yang menghormati hari-hari Islam, mereka diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtar karya Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, nukil daripada kalam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau mengatakan seperti ini, ada seorang majusi, ini tentang kemuliaan bulan Ramadan. Jangan pernah meremehkan tentang bagaimana cara membahagiakan bulan Ramadan. Itu penting sekali. Ketika datangnya bulan Ramadan, Anda harus bahagia, Anda harus takdim. Ini ada satu kisah Al-Majusi. Ada orang yang bukan beragama Islam. Ada orang Majusi, dia punya anak, anaknya itu sukanya makan di bulan Ramadan di hadapan orang-orang Muslim, Bu. Ada orang Majusi bukan beragama Islam, ya. Bukan beragama Islam, dia punya anak, anaknya kalau makan itu di hadapan orang-orang Muslim yang sedang berpuasa. Sehingga ayahnya ini, si Majusi ini, melihat anaknya makan, dipukul anaknya. Dibilang seperti ini, kamu nih nggak tahu adab, sudah tahu orang Muslim lagi puasa, kamu kok nggak ngormatin orang Muslim yang sedang puasa. Cuman itu aja kalimatnya. 6 hari setelah kejadian memukul anaknya, orang ini meninggal dunia. Salah satu orang alim yang ada di kotaknya mimpi bertemu orang ini berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata orang alim bertanya kepada orang Majusi, "Loh, kok antum bisa masuk surganya Allah? Bukannya kamu orang Majusi?" Kata orang Majusinya, "Iya betul, aku orang Majusi." "Loh, kok kamu bisa masuk surga?" "Iya, aku masuk surga ketika akhir hayatku
Allah berikan hidayah kepadaku sehingga aku mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sehingga aku memeluk agama Islam sebelum aku meninggal. Udah gitu aja. Iya, kok kamu bisa masuk surga kenapa? Li hurmati Ramadan. Karena memuliakan bulan Ramadan. Memuliakannya dengan apa? Dengan tadi kalimat ketika anaknya makan bulan Ramadan dipukul anaknya jangan sambil bilang begini, kamu ini nggak tahu diri, sudah tahu umat muslim sedang puasa, kamu malah makan. Ini termasuk takdim kepada bulan Ramadan. Tapi Anda jangan tertipu dengan hadis. Ada orang memahami hadis kebalik. Pokoknya kalau bulan Ramadan kita sambut dengan bahagia. Kalau Ramadan datang kita sambut bahagia tapi nggak puasa. Sambut aja. Siapin makanan nastar, kuehnya, kaknya. Ya, waduh kalau bulan Ramadan bikin nastar, bikin ini, dijual. Sambut bulan Ramadan bukan untuk ibadah, tapi untuk bisnis. Ini beda nyambutnya. Makanya karena salafun salihin ketika menyambut bulan Ramadan, mereka nyambutnya dengan ibadah dan taat. Kalau orang sekarang nyambut bulan Ramadan dengan masyrubat wa makulat. Minumannya nanti siapkan buat Ramadan, bukanya apa? Lihat, betul nggak? Anda sekarang siap bulan Ramadan mau datang yang disiapin apa? Sirup ABC, sing rasa melon, sing stroberi, sing jahe campuran karo buah dewa, macam-macam. Gini apa tuh? Menyambut bulan Ramadan, nanti bukanya pakai apa? Ini korma sukari, ini korma ajwa, ini pun. Nanti siapin apa lagi? Nanti buat buka kolok, ini kolok bodin, ini kolok gedang. Iki apa meneh? Kamir, iki kamir putih, iki kamir terigu. Anda menyambut bulan Ramadan bukan dengan makulat dan masyrubat. Menyambut bulan Ramadan dengan taat dan ibadah. Al-Habib Abdullah ibn Husain bin Tahir itu kalau nyampe bulan Ramadan dia kumpulkan anak-anaknya ditanya satu-satu. Anaknya ditanya bulan Ramadan, "Nak, bulan Ramadan ini kamu kira-kira mau ngatamin berapa Quran?" Kata anaknya 5, bah. Yang tanya anak yang kedua ditanya lagi, "Kamu rencana bulan Ramadan ini mau menghatamkan berapa Quran?" "Saya 8, bah." Ditanya lagi yang ketiga, "Kamu rencana bulan Ramadan ini ibadahnya mau nambah apa?" "Saya mau nambah ini, mau nambah ini." Anaknya sudah ditanya semua. Abahnya nangis. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir nangis dia, meneteskan air mata. Sehingga anak-anaknya bertanya, "Bah, abah kenapa nangis?" "Iya, kok kamu enak ya? Kamu mau nambah amal, mau ngatamkan Al-Quran sekian, mau ibadahnya mau ditambah. Lah abah kenapa nangis?" "Iya, karena abah sudah nggak ada waktu lagi. 24 jam yang abah punya, waktunya udah abah gunakan untuk ibadah. Abah punya waktu 24 jam, udah abah gunakan waktunya untuk ibadah." Sehingga kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, apakah ada di antara kalian yang mau menjual waktu? Saya beli. Saking apanya, Bu? Saking kurangnya waktu. Anaknya ngomong, "Bah, abah nanyain anak-anak mau ibadah apa, mau ngatamin Quran berapa? Kita mau nanya dong, abah mau menghatamkan Quran berapa? Mau ibadahnya bulan Ramadan apa, bah?" Kata abahnya, 24 jam sudah saya gunakan dari sebelum bulan Ramadan, 24 jam sudah saya gunakan untuk ibadah kepada Allah. Bayangkan, bahkan kalau ada orang yang mau menjual waktu, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir siap untuk membeli waktu. Ini orang-orang kayak apa yang model begini? Antum tanya dong, "Bib, emang ibadahnya apa sampai 24 jam digunakan?" Antum ingin tahu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ibadahnya apa? 25.000 salawat ala Nabi setiap hari. 25.000 Allah Allah. 25.000 subhanallah bihamdih. 25.000 la ilaha illallah setiap hari. Udah Habib cuman itu, sisanya digunakan untuk menyebarkan ilmu. Habib, emang Habib Abdullah bin Husain bin Tahir nggak pernah masuk kamar mandi buang hajat? Antum kira Habib Abdullah bin Husain bin Tahir masuk kamar mandi nggak menggunakan ilmu? Lihat apa kisahnya. Ketika Habib Abdullah bin Husain bin Tahir masuk kamar mandi, beliau menyuruh saudaranya namanya Tahir bin Husain. Habib Abdullah bin Husain punya saudara namanya Tahir bin Husain. Nanti kalau Habib Abdullah bin Husain masuk kamar mandi, buang hajat, adiknya disuruh baca kitab dengan suara yang kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu. Kakaknya di dalam kamar mandi, adiknya di luar. Sehingga apa? Waktunya dipenuhi oleh ibadah. Kitab
dibaca, didengarkan di dalam kamar mandi, beliau mengeluarkan hajat tapi mendapatkan ada yang seperti itu. Waktunya digunakan untuk ibadah. Sampai di kamar mandi dia pakai untuk ilmu. Nggak nemukan orang-orang begitu, nggak ada ilah. Orang-orang terdahulu, orang-orang sekarang ya akhir, masya Allah nikmat. Ya enggak? Sekarang ibadah luar biasa, antum pengajian dijemput. Ya mereka waduh waktunya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihabiskan Ramadan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang menghatamkan 8 kali hataman di dalam satu hari. Satu kali hataman Al-Quran 8 kali, bayangkan. Kita hataman Al-Quran berapa kali? Hataman Al-Quran berapa kali, Bu? Sebulan berapa kali kira-kira? Setahun sekali. Setahun sekali apa 2 kali? Bulan Ramadan hatam Quran berapa kali? Masya Allah, kita dengarkan. Ada satu cerita. Ada seorang suami istri. Ada seorang suami istri. Ya. Ini saya kasih contoh ini ustadz saja di sini. Ya. Ada ustadz sama Bu Nyai. Ada ustadz sama Bu Nyai. Intinya ustadz sama ustadzah, suami istri. Ya, ustadz sama ustadzah, suami istri. Biasanya yang namanya ustadz punya pengikut apa enggak? Punya pengikut. Suatu saat si ustadz itu didatangi tamu. Tamunya itu adalah jamaah taklimnya si ustadz. Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya makan, ngobrol ya. Ngobrol. Singkat cerita setelah ngobrol selesai, si tamunya ini, jamaahnya ustadz pamit pulang. Jamaahnya ustadz pamit pulang. Pulanglah ini jamaah. Pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, ini orang yang di dalam rumah, orang yang ada di dalam rumah itu kehilangan duit, Bu. Kehilangan duit. Kehilangan apa? Duit. Berapa juta? 5 juta. Ya, saya kisahkan itu pakainya duitnya rupiah 5 juta. Karena aslinya duitnya dirham. 5 juta hilang duitnya. Sehingga yang ada di pikiran Sohibul Bait, kira-kira yang nyolong siapa? Soalnya duit 5 juta tadinya ada di meja tamu. Setelah tamunya pulang, duitnya hilang. Tamunya pulang, duitnya hilang. Kira-kira yang ngambil siapa? Tamu bukan? Pasti kita akan berpikir yang ngambil tamu. Maaf, ini kebalik. Jadi tamunya yang ustadz. Gak pantas nih kalau cerita yang ini yang ustadz. Tamunya yang ustadz. Ya, tamunya yang ustadz. Ini Sohibul Baitnya adalah muridnya ustadz. Ya, duitnya Sohibul Bait 5 juta hilang. Kira-kira seudon gak sama ustadznya? Wah, kalau urusan duit sih orang mikir ustadz, orang mikir Habib. Seudon ya seudon. Bener betul? Kita kalau udah urusan duit, aduh nggak mikir yang di hadapan kita siapa. Nggak ada rasa husnudon, suudon yang ada. Sehingga ini Sohibul Baitnya, suudon sama ustadznya sendiri, padahal itu ustadznya. Setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, suami istri sepakat nggak mau bicara sama ustadz. Nggak mau ngobrol sama ustadznya. Wah ini ternyata ustadznya maling ini. Nggak mau ngobrol sama ustadznya, nggak mau. Subhanallah, pas lagi ke pasar ketemu ustadznya. Ketemu sama ustadznya. Kata ustadznya, loh namanya ustadz biasa kalau santri nggak hadir kan ditanya kan. Betul nggak? Loh, Mbak, Bu, Pak, sampean kok wisuwi ora katon ning Majlis Nurul Habib ki piye to? Sudah lama antum kok nggak hadir di Majlis Nurul Habib? Kata ustadznya. Kata bapaknya, enggak, anak masih marah. Kata istrinya, udah Pak, sampein aja duit kita hilang. Jadi istrinya bisik-bisik, sampein aja Pak, duit kita hilang. Oh udah, sampein. Akhirnya disampaikan. Ini suami istri memberanikan diri ngomong sama ustadznya. Jadi gini Pak Ustadz, minta maaf. Jadi waktu Pak Ustadz datang ke rumah,
itu ada duit di meja 5 juta. Pas Ustadz pulang duitnya hilang Pak Ustadz. Jadi akhirnya saya berpikiran sama istri, kayaknya ini maaf nih Pak Ustadz yang ngambil. Kurang ajar enggak? Kurang ajar enggak? Kayaknya Pak Ustadz ini yang ngambil. Jawabnya Ustadz apa kira-kira Bu? Jawabnya Ustadznya kira-kira apa? Kata Ustadz, iya saya yang ngambil betul. Cari sing bojone. Ya Pak, bener. Ustadz itu si nyolong. Ustadz jadi bilang nyolong. Iya Bu, bener. Saya yang ngambil. Saya ambil, saya selamatkan biar duitnya enggak hilang. Terus saya taruh di bawahnya Al-Quran. Jadi ini Al-Quran, di bawahnya duit 5 juta. Ini Al-Quran, ini di bawahnya duit 5 juta. Oh berarti di bawah Al-Quran. Iya saya selamatkan, kalau enggak takutnya hilang. Jadi duit itu ada di bawahnya Al-Quran. Oh ya udah, makasih Pak Ustadz. Balik. Setelah balik dilihat ada di bawahnya Al-Quran duitnya setelah 3 bulan. Tahu nggak maksudnya? Tahu? Berarti Al-Quran sama sekali 3 bulan itu nggak diotak-atik. Itu kita keadaannya seperti itu. Makanya ini pingin aman jenengan duit orang hilang. Deleh nengi soleh Al-Quran. Sebabnya apa? Orang bakal buka-buka Al-Quran. Aman wis. Paham gak? Makanya ayo bulan Ramadan ini kita gunakan untuk ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah tepat 00:29. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Kita doakan kepada Habib Ali bin Abdurrahman Segaf dan juga Ustadz Syakir. Kita doakan ayahnya Ki Muhammad juga doakan panjang umur, sehat wal afiah. Kita doakan Ustadz Nahduddin Zain, kita doakan Ustadz Muhajir, kita doakan Al Habib Abdurrahman bin Abu Bakar Segaf. Kita doakan semua jamaah Majlis Nurul Habib minta sama Allah. Angkat tangannya minta sama Allah, ya Allah, sebagaimana kita dikumpulkan dalam keadaan baik di dunia, kumpulkan kita nanti kelak di akhirat dalam keadaan baik bersama kekasih-Mu yang terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Karim, berikanlah pandangan rahmat-Mu kepada kami, pandangan kecintaan-Mu kepada kami ya Allah. Tetapkanlah iman kami cinta kepada-Mu dan cinta kepada Rasul-Mu ya Allah. Jadikan hati ini selalu punya ikatan kepada-Mu dan ikatan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Karim, berikanlah pandangan inayah dan hidayah kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, berikanlah keberkahan kepada keluarga kami, anak-anak kami, saudara kami dan siapapun yang bersama kami. Ya Allah, jauhkanlah segala fitnah zahir dan batin untuk Majlis Nurul Habib, wabil khusus Al Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Kita doakan panjang umur, sehat wal afiat, angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan dari segala hal-hal yang tidak baik, dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik. Jadikan beliau orang yang istiqomah, taat kepada Allah, selalu membimbing kita. Dan kita doakan para kiai-kiai, para ustadz-ustadznya, mudah-mudahan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang hadir dalam majelis ini hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang dalam keadaan sakit disembuhkan oleh Allah, yang dalam keadaan susah dimudahkan oleh Allah, yang dalam keadaan penuh dosa diampuni dosa-dosanya oleh Allah diberkatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad mengatakan, inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ardi, doa kita tidak akan sampai kepada Allah, doa kita berhenti di tengah, tidak sampai kepada Allah kecuali dengan sholawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, buka pintu rahmat-Mu, istajib doana ya Allah, wala tukhayyib raja'ana, istajib doana ya Allah, wala tukhayyib raja'ana, istajib doana ya Allah, wala tukhayyib raja'ana. Allahumma ballighna Ramadan fi khairin wa lutfin wa afiyah, yassir lana umurana fi ta'atillah ma'an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hrusna bi ainika allati tanam waqnufna bi kanafika alladhi la yuram warhamna bi qudratika fa anta rajauna fa anta rajauna fa anta rajauna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang pas, kurang berkenan untuk beliau-beliau para habaib, para kiai, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.